Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita sampai di episode 154, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari 0812, 80915 dan seterusnya. Dari Gilbert, usia 12 tahun. Aduh sayang, kamu pintar banget ya. Umur 12 tahun sudah kirim pertanyaan ke Abam. Wah, keren ini. Kamu luar biasa. Salam saya Gilbert, umur 12 tahun. Mau bertanya apakah doa harus tutup mata atau boleh buka mata Maaf kalau ada kesalahan dalam penulisan kata Tuhan Yesus memberkati. Dalam penulisan kata tidak ada yang salah. Pertanyaannya bagus sekali, juga tidak salah. Mengapa kita berdoa tutup mata? Supaya konsentrasi kita tidak terganggu. Apalagi kalau di luar, di muka umum, ya kan? Kalau doa sendiri di kamar atau di ruangan tertutup, kita buka mata juga bisa tidak terganggu atau tidak banyak gangguan. Kalau di luar banyak gangguan. Lagi berdoa begini lalu ada lihat orang jual bakso, ya Tuhan, bakso, wah bisa terganggu bukan? Lagi berdoa begini depan umum lalu depan kita ngeledek, wah terganggu bukan? Tetapi nanti kalau kita sudah makin dewasa, kita berdoa tutup mata, buka mata sama saja. Sama saja. Ya, tetapi tutup mata tentu lebih konsentrasi karena tidak terpengaruhi. Kalau Eras sering berdoa tidak tutup mata. Di depan umum juga, misalnya begini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh berkumpul di gereja ini. Tetapi hati kita sudah terarah kepada Tuhan. Jadi untuk Gilbert sebaiknya tutup mata dulu ya. Nah kalau waktu kita naik mobil tutup mata gimana? Nggak bisa. Harus buka mata. Yang penting hati kita berdialog atau bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagus. 0821 3009 dan seterusnya. Usia 20 tahun. Salam Pak, suatu kehormatan bisa bertanya kepada Bapak. Saya ingin bertanya tentang perpuluhan. Apakah perpuluhan itu wajib diberikan kepada gembala ataukah bisa diberikan kepada hamba Tuhan lain, misalnya misionaris dan hamba Tuhan lainnya Pak? Sebenarnya pengajaran perpuluhan itu memperbodoh kita. Karena kita mulai membuat kapling-kapling, ini milik Tuhan, ini bukan milik Tuhan. Sedangkan segenap hidup kita itu milik Tuhan, tidak boleh dikapling-kaplingkan. Semua juga milik Tuhan. Everything we have belongs to God. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Tinggal bagaimana kita memiliki kepekaan untuk mengelola milik Tuhan itu. Ya, nah kenyataannya orang merasa sudah memberikan persepuluhan, lalu dia bisa menggunakan uang yang dia miliki sesuka-sukanya. Kalau dulu zaman bangsa Israel, memang dari 12 suku, satu suku yang tidak mendapat bagian dan perpuluhan untuk suku itu, suku Lewi. Nah, tetapi karena ada angka 1/10, baiklah, bisa dipakai. Tetapi mestinya seluruh hidup kita milik Tuhan. Kita harus melihat kepentingan pekerjaan Tuhan itu seperti kepentingan kita pribadi, apapun kita perjuangkan. Lalu untuk hamba-hamba Tuhan, untuk misionaris, atau untuk apapun, ya kita perjuangkan. Sebab baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Saya melayani Tuhan sudah 40 tahun lebih. Banyak pengalaman yang tidak bisa diceritakan. Saya bukan anti persepuluhan, saya bukan melarang orang memberikan persembahan ke gereja. Tetapi yang penting sikap hati kita harus menghayati bahwa seluruh hidup kita milik Tuhan.
Dan kita harus memiliki kepekaan untuk mengelola milik Tuhan ini. Jadi kesannya dengan 1/10 itu kita sudah mengembalikan milik Tuhan. Oh belum, bahkan sekalipun engkau memberikan seluruh hartamu tanpa kasih sia-sia. Kasih artinya segala perbuatan kita yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Yang sama dengan kepekaan terhadap kehendak Allah. Itu kasih. Apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu jawaban saya dan silakan olah sendiri. Ya, untuk gerejamu pasti kamu harus memperhatikannya. Untuk gembalamu kamu harus perhatikan dia, hidup rumah tangganya. Lalu untuk hamba Tuhan yang lain, untuk misionaris, ya tanggung jawab kita. Tergantung dari pimpinan Roh Kudus. Terima kasih. 0813 3897 7 dan seterusnya. Saya mempunyai anak 3 orang, yang paling besar laki-laki. Awalnya kami kumpul bersama, tapi selama pandemi ini neneknya atau mama saya meminta untuk dia tinggal bersama dengannya. Alasannya agar ada teman mama karena 2 adik saya kerja di siang harinya. Karena mama memang sudah tua dan mempunyai riwayat jantung, akhirnya kami perbolehkan. Tapi belakangan kami merasa anak ini seperti jauh dan asing bagi kami. Apakah yang harus kami lakukan? Apa yang kami harus lakukan? Haruskah kami mengambil kembali agar anak itu tinggal bersama kami lagi? Seperti sebuah buah simalakama, Pak. Satu pihak memikirkan perasaan mama, neneknya, tapi kami juga tidak ingin dia jauh dan asing dari kami, orang tuanya. Jadi si anak laki-laki paling besar diminta untuk menemani mamanya. Gitu ya, mama dari si ibu ini ya. Mama dari yang menulis surat ini, menulis SMS ini. Neneknya atau mama saya meminta untuk dia tinggal bersama dengannya, alasannya agar ada teman mama karena 2 adik saya kerja di siang harinya. Karena mama memang sudah tua dan mempunyai riwayat jantung. Ini maksudnya mamanya tinggal dengan 2 adik. Oh, tahu. Oke. Jadi ibunya sudah tua, tinggal dengan 2 adiknya, gitu kan ya. 2 adik si ibu ini atau bapak ini. Lalu anaknya paling besar diminta menemani, laki-laki ya, untuk menemani nenek itu. Tapi kemudian kok kelihatan asing bagi kami. Nah, saya tidak tahu merasa asingnya itu apa. Harus diketahui dulu. Saya tidak tahu asing yang bagaimana. Tidak ada salahnya kalau yang nanya ini melihat secara jelas. Ya, datang ke rumah mama, melihat yang dilakukan mama dan tante dari anak yang taruh di situ itu, atau 2 adik dari si pemberi, si penanya ini, lalu tahu apa yang membuat anak kelihatan asing, atau hanya secara psikologi saja. Bisa. Orang tua tidak rela ya, anaknya tinggal dengan orang lain, lalu karena sudah tinggal beberapa waktu jadi ada perubahan gaya hidup, bisa. Tetapi apakah perubahan itu signifikan atau tidak? Negatif atau positif? Oke, dan negatif. Negatifnya bagaimana? Saya tidak bisa menjawab ini. Tapi saya minta yang pertama, si penanya koreksi diri. Mengapa merasa asing dengan anaknya? Apakah anaknya benar-benar berubah atau saudara sendiri yang mulai merasa berubah? Yang kedua, coba selidiki, datang ke rumah mama. Perhatikan apa yang terjadi di situ yang bisa menjadi penyebab perubahan anak laki-lakimu yang paling besar. Dan anak laki-laki yang paling besar ini usianya berapa juga saya tidak tahu. Ya. Yang ketiga, minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Satu pihak mau menarik anak, mama nggak ada temennya. Ya. Mau tetap tinggal di sana, merasa khawatir anak berubah lalu ada apa-apa. Mengapa tidak menaruh pembantu atau pegawai atau suster untuk menjaga mama? Itu coba dipertimbangkan. Terima kasih.
08 12 8467 8 dan seterusnya dari Jakarta, usia 25 tahun ya. Ini rasanya laki-laki nih. Salam Om Eras, terima kasih buat setiap pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Tuhan memberkati selalu. Aku ada beberapa pertanyaan, tapi agak random ya Om. Hehehe. Boleh. Menurut Om Eras, bagaimana praktek penggunaan minyak urapan yang benar? Apakah ada buku Om Eras yang spesifik menjelaskan minyak urapan? Karena jika ada, saya mau beli Om. Hehehe. Praktek penggunaan minyak urapan dalam kitab Yakobus, minyak urapan dipakai untuk mendoakan orang. Tetapi kita juga harus melihat latar belakang surat Yakobus, di mana banyak orang-orang Yahudi yang memang sudah biasa menggunakan minyak untuk mendoakan. Itu tradisi Yahudi dan tradisi orang di zaman itu. Nah, kalau kita membaca Injil, kita tidak mendengar langsung Yesus secara terang-terangan kita mendoakan pakai minyak. Dan Yesus sendiri juga dalam pelayanannya tidak menggunakan minyak untuk menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Jadi minyak ini harus dipahami sebagai relatif, bukan mutlak. Kalau mendoakan orang nggak ada minyak urapan, kurang berkuasa. Oh tidak, ya. Tidak. Yang penting iman kita kepada Tuhan. Ya. Apakah ada buku? Enggak, belum ada. Dulu pernah saya kalau tidak salah menulis. Tapi karena saya tidak mau konflik dengan mereka yang biasa menggunakan minyak sebagai sarana pelayanan, sehingga saya urungkan itu, membuat buku mengenai minyak. Sudah saya susun, sempat. Karena jika ada saya mau beli, oke deh. Kalau nanti ada, kita bisa infokan ya. Oke. Jadi tidak mutlak ya. Jangan terikat dengan minyak atau apapun, karena kuasa Allah bisa diturunkan tanpa disupkan. Tidak perlu. Bagaimana perhitungan usia dalam perjanjian lama? Apakah usia ratusan yang dimiliki toko PL tersebut sesuai dengan perhitungan normal? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi kan Alkitab ini kan bukan buku ilmu pengetahuan, walaupun pasti menyinggung ilmu pengetahuan. Dan Alkitab bukan buku sejarah dunia, walaupun menyinggung sejarah. Tetapi yang penting untuk membaca Alkitab, kita jangan terjebak dengan yang namanya minor issue, soal umur, usia bumi, usia manusia, dan lain-lain. Yang penting karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus dipahami dengan benar dan dikenakan dalam hidup. Itu yang utama. Ya, oke. Saat Petrus berkhotbah dan ribuan orang bertobat, 3.000 maksudnya, media pengeras suara apa yang ia gunakan ya sampai seluruh jemaat dapat mendengar khotbah ajaran tersebut? Sama dengan Yesus berkhotbah, 5.000 orang mendengar. Bagaimana caranya? Saya pernah datang ke Israel, saya melihat ada satu tempat dari kontur tanahnya, kalau orang bicara di ketinggian tertentu itu bisa sekian ribu orang dengar. Nah, kalau Petrus, saya juga tidak bisa menganalisa. Dia bisa saja berteriak lalu disampaikan yang lain, bisa saja. Pada dasarnya sekian ribu orang bertobat. Itu intinya. Soal bagaimana suara terdengar, wah ini mesti perlu ada kajian ilmiah ya mengenai hal ini. Jika saudara kita dari non-Kristen bertanya apakah Yesus Kristus, Isa Al-Masih, penjelasan apa yang paling tepat kita gunakan? Nah, saudara non-Kristen kita itu kan macam-macam. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus sesuai dengan latar belakangnya. Kadang-kadang saya menjawab pada si A, si B tidak sama persis. Walaupun substansinya tidak berubah. Yesus adalah juru selamat, itu titik. Lalu bagaimana menjelaskannya kepada orang lain? Bisa berpijak dari penjelasan yang berbeda-beda. Di sini dibutuhkan pimpinan Roh Kudus. Dan saya yakin, pasti kalau saudara memang ditaruh Tuhan untuk mengajarkan atau menjelaskan mengenai Yesus kepada orang lain, Bapak di surga pasti memimpin Anda. Oke. Terima kasih banyak Maaf kalau pertanyaan random. Maklum aku seorang reporter. Masih banyak yang ingin kutanya. Rasanya tak ingin berhenti mendengar pengajaran dari Om Eras. Saya tutup pakai pantun ya Om. Pagi-pagi mendengar suara kebenaran.
Hati terasa damai penuh rasa syukur dan haru. Walau Om Era jauh tak nampak dari pandangan, ku berdoa kita berjumpa di langit baru, bumi baru. Woi, ini bagus sekali ya. Aduh. Jalan-jalan di ujung portal. Naik mobilnya besar. Walaupun kita tidak mengenal, tapi kita memiliki hati sabar. Sabar menunggu ketemu di langit baru, bumi baru. Luar biasa. Anda bikin pantun, aku juga bikin pantun. Ya. Tadi ya jalan-jalan di ujung portal itu. Aduh. Oke, jelas? Oke. Kalau saya mau ulangi, mau tambahin boleh jalan-jalan di ujung portal. Ya. Dengan sepeda mini, walau kita tidak saling kenal, tapi kita saling mengasihi. Cie, mantap. Oke, dari seorang pria usia 43 tahun, menggunakan Gmail, thank you. Salam Pak Erastus, sekarang ini saya berada di Armenia. Wow, lagi perang Armenia. Sebelum munculnya pandemi COVID-19 sampai sekarang ini dan belum bisa kembali ke Indonesia akibat pandemi 19 sambil menunggu dibukanya bandara. Sebelumnya menjadi jemaat Rehoboth sejak 2010 yang awalnya diajak teman wanita saya yang dimana sekarang menjadi pendamping hidup saya sebagai istri. Saya sangat bersyukur dan mengucap banyak terima kasih atas kebenaran-kebenaran Alkitab yang disampaikan melalui live streaming maupun video dan quote melalui sosmed lainnya. Sehingga tetap bisa mendengarkan dan men-share kebenaran-kebenaran yang Bapak sampaikan. Saya terus berusaha dan berjuang untuk hidup benar sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus melalui semua yang disampaikan melalui Bapak Erastus. Saya percaya Bapak Eras menyampaikan kebenaran Injil yang murni tersebut benar-benar mendapat hikmat dari Tuhan Yesus. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam hal berdoa, saya sudah mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Berdoa adalah sebuah dialog dengan Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan. Sudah saya lakukan selama ini, baik melalui puji-pujian, doa, dan penyembahan karya Bapak. Namun saya belum pernah bertemu atau mendengarkan suara Tuhan. Saya selalu meminta agar bisa hidup sempurna dan tidak menghini dunia. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Erastus? Apalagi yang harus saya lakukan untuk lagi? Apa yang harus saya lakukan untuk lagi makin bertumbuh? Terima kasih Pak Eras. Doa saya Pak Eras sehat, keluarga sehat, pelayanan diberkati. Banyak kebenaran-kebenaran Injil yang disampaikan sampai ke ujung bumi, mengubah mindset manusia dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Waduh. Luar biasa ini ya. Jangan ngotot mendengar suara Tuhan secara audible. Secara audible itu artinya, hai anakku, belok kanan, belok kiri. Tidak begitu. Kita bisa mendengar suara Tuhan di dalam batin kita. Bahkan yang menjadi standar ya adalah kita memiliki kepermanenan. Berpikir dan berperasaan seperti yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita tidak mendengar suara Tuhan secara langsung atau dengan jelas secara verbal yang jelas, berarti Tuhan memandang bahwa kita sudah cukup bisa dipercayai untuk mengambil keputusan dan bertindak. Ya, jadi jangan ngotot mendengar suara Tuhan secara audible. Ya, kita jalani hidup dan Tuhan mempercayakan hidup ini kepada kita untuk kita gunakan bagi kemuliaan Allah. Jadi kalau kita tidak mendengar suara Tuhan secara spesifik, berarti Tuhan memandang kita tidak perlu mendengarnya. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, Tuhan pasti bicara lewat mimpi, lewat suara dalam batin kita dan sarana lain. Percayalah, saya sudah mengalami hal itu. Jalani terus, mendengar suara kebenaran lewat Truth ID, hidup suci, sediakan waktu tiap hari berdoa, Anda akan punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Nah itu Anda akan ajar sendiri. Ya, Anda kan pasti mendengar suara Tuhan. Itu pasti, Anda buktikan.
Oke, dari Taiwan yang menggunakan Gmail. Salam Pak Pendeta Erasto, saya tinggal di Taiwan dan dibaptis di sini. Sebelumnya saya minta maaf jika pertanyaan saya yang tak disukai oleh Allah. Mengapa Allah menciptakan manusia dan malaikat yang akhirnya menjadi setan? Di gereja Taiwan saya sudah bertanya kepada pendeta saya. Beliau menjawab saya dengan Efesus pasal 3 ayat 21. Tapi saya masih merasa belum mengerti mengapa Allah demikian. Ya, pasal 3, Efesus 3 ayat 21 ya. Saya mesti lihat dulu jawaban dari pendeta Anda itu apa. Efesus 3 apa tadi ayat 21. Oke. Let me see. Efesus 3 ayat 1. Ya. 21. Oke deh. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat di dalam Kristus Yesus dan turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jawaban ini bisa saja dipakai, tapi ada bahayanya. Segala kemuliaan, apakah berarti iblis harus jatuh dalam dosa dulu baru kemuliaan Allah ditinggikan? Ini jangan digabung-gabung nih. Mengapa lanjutan manusia dan malaikat yang akhirnya menjadi setan? Ini kan digabung-gabung. Yang pertama, mengapa Allah menciptakan malaikat? Malaikat itu pelayan-pelayan Allah. Yang kedua, mengapa Allah menciptakan yang namanya Hilal bin Sakar? Ya. Jadi bintang timur putra fajar. Ya. Hilal bin Sakar. Nah, ini misteri Allah di sini. Sebenarnya kita tidak akan bisa menjawab. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang begitu agung dan mulia tetapi tetap memiliki kehendak bebas sehingga bisa berbuat dosa atau memberontak. Dia bukan saja memberontak sendiri tapi juga menarik malaikat ikut memberontak. Dalam kitab Ayub dikatakan malaikat-malaikatnya pun bisa error. Dalam bahasa aslinya toholah. Jadi yang pertama, mengapa iblis diciptakan dari kerub ini yang namanya dulu Hilal bin Sakar? Kita tidak bisa menjawabnya. Dan jangan coba-coba mencari jawaban. Karena itu dikehendaki oleh Allah demikian. Tapi semuanya tentu untuk kemuliaan Allah. Nah, kenapa manusia diciptakan? Nah, itu nanti penjelasan saya di khotbah atau di seminar yang akan saya sampaikan dalam waktu dekat. Judulnya Corpus Delicti. Oke? Itu baru kejawab mengapa kita diciptakan Tuhan. Dari Taiwan jauh, ya. Mengapa Allah menciptakan manusia? Itu nanti di Corpus Delicti saya jelaskan, tapi kalau supaya Anda puas, manusia diciptakan untuk membuktikan kesalahan Lucifer atau iblis. Lucifer itu sebenarnya bahasa Latin, terjemahan dari kata Hilal bin Sakar itu. Itu bukan nama iblis, itu cuma sebutan saja, saudaraku, ya. Oke. Manusia diciptakan, maksudnya begini. Iblis diciptakan Allah dengan kehendak bebas, misteri. Malaikat diciptakan, tahu jawabnya, melayani Allah. Dan manusia yang akan diselamatkan. Manusia diciptakan untuk membuktikan kesalahan iblis. Menjadi Corpus Delicti. Karena ketika iblis memberontak, bagaimana membuktikan salahnya? Ciptakanlah makhluk yang diharapkan taat, patuh, hormat kepada Allah. Lalu manusia jadi bukti. Nih mesti begini Lucifer, kamu salah. Ternyata manusia juga jatuh dalam dosa. Yesus yang menggantikan Adam. Dan Yesuslah yang menjadi Corpus Delicti. Nah, kita yang ikut Yesus juga harus jadi Corpus Delicti seperti dia. Puji Tuhan. Saya Rudi Susanto, omnya Linda. Linda itu temannya Pak Gembala. Oke. Sebelum COVID saya sempat beramah-tamah dengan beliau. Oke, dengan saya ketemu, saya ingat Pak Rudi. Pertanyaan saya 1 Korintus 2, 11-12. Bagaimana? Oh, ini Pak Rudi sudah sepuh ya, saya biasa panggil Om nih, Om Rudi. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Kalau roh Allah ada dalam kita, seyogyanya kita bisa mengerti pikiran Allah. Tapi kenyataannya kok sedikit sekali yang mengerti pikiran Allah. Sekalipun saya doa 2 kali 30 menit per hari. Demikianlah mohon penjelasan Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati Pak Gembala. Oh begitu Om. Yes. Jadi ayat yang mengatakan tidak ada yang bisa mengenal manusia kecuali roh manusia itu sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengenal Allah kecuali roh Allah itu sendiri. Sebenarnya yang pertama dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa roh Allah itu adalah rohnya Allah Bapa. Bukan roh pribadi lain. Yang kedua, bahwa roh yang dari Allah Bapa itu dimeteraikan dalam diri kita supaya kita bisa memiliki pikiran perasaan seperti Kristus. Tapi sedikit sekali loh orang yang bisa seperti itu, sudah doa juga. Nah, bukan hanya berdoa, tetapi juga belajar firman, memperbarui pikiran dengan kebenaran firman, dan lewat proses pendewasaan, sampai kita bisa memiliki pikiran perasaan Kristus. Jadi dengan roh Allah ada di dalam diri kita, dia akan menuntun kita, sehingga kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah banyak orang sedikit sekali, ya karena tidak tekun. Untuk memiliki pikiran perasaan Kristus harus meninggalkan percintaan dunia. Jangan harap dunia membahagiakan. Untuk memiliki pikiran perasaan Kristus, orang tidak boleh hidup dalam dosa, harus bersih. Untuk mengerti, untuk memiliki pikiran perasaan Kristus, harus memiliki kebenaran, belajar kebenaran yang memadai. Puji Tuhan. Oke, dari saudara kita di Papua. Salam Bapak Rohaniku, saya mengucapkan sangat terima kasih banyak Pak sudah menjawab pertanyaan saya di episode 124. Saya mau ajukan pertanyaan, sudah diajukan oleh pecinta suara kebenaran dan sudah menjawab semua. Oh, banyak jawaban yang memberi pengetahuan dari episode 1 sampai 129. Dan saya semakin dikuatkan dan lebih giat melakukan kehendak Bapak. Oh iya Pak, saya mau ajukan 2 pertanyaan Pak. Sebenarnya ini sifatnya pribadi, Pak. Oh, kalau pribadi jangan saja di sini. Oh, tapi Anda tidak akan dikenal orang, tidak apa-apa. Saya sering lupa dan diwarnai oleh dunia dan terjebak dalam melakukan segala pekerjaan apapun, apalagi dikontrol seorang pimpinan dalam bidang tertentu. Kadang capek, Pak. Tiba-tiba suara dalam hati saya berkata, kerjakan keselamatanmu selama kamu menumpang di bumi ini. Pimpinanmu seakan-akan Tuhanmu, di mana hartamu di situ hatimu. Kumpulkan hartamu di surga bukan di bumi. Pikirkan di atas bukan di bumi. Aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Aku datang untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga. Aku datang telanjang dan pergi pun dengan telanjang. Aku datang tidak membawa apa-apa dan pergi pun tidak membawa apa-apa. Asal dan makan pakaian cukup. Suara-suara itu terus muncul dalam hati dan pikiran saya. Padahal tadinya saya memikirkan melakukan kehendak diriku atau kehendak manusia. Tiba-tiba hilang dalam benak saya. Atau pikiran capek saya. Dan semua saya lakukan kehendak diriku atau kehendak manusia tadi. Hati saya kembali bergeser melakukan kehendak Bapa di surga. Dan merindukan langit baru, bumi baru. Oke deh. Apakah ini yang Tuhan inginkan? Ya. Suara-suara tadi itu ayat-ayat Alkitab yang sering saya baca. Itu bisa masuk pikiran saudara. Dan itu akan mengontrol hidup saudara kalau saudara menghargai firman itu. Ya. Puji Tuhan. Kenapa Tuhan tunjukkan? Dunia. Jadi dunia akan Anda jalani di tengah-tengah keadaan dunia yang jahat ini. Anda tetap akan mendapat pimpinan Tuhan supaya Anda tidak terbawa oleh arus dunia. Anda di track yang benar. Memang butuh stabilitas. Belum stabil, tapi nanti lama-lama stabil. Pertanyaan kedua, saya pernah bermimpi beberapa bulan lalu dan belum pernah cerita ke orang lain, Pak, kecuali istri saya, tentang surga dan neraka. Tapi belakangan ini tidak bermimpi lagi. Saya melihat ada beberapa keluarga saya meninggal berada di tempat penampungan sementara. Persis seperti Pak Eras khotbahkan tentang surga dan neraka.
yaitu zona nyaman dan tidak nyaman. Dan saat itu ada seseorang memeluk saya dari belakang. Saya tidak melihat begitu baik, tapi saat itu rasanya damai sekali dan saya jalan dengan dia. Dia kayak kita terbang gitu, Pak. Dia menunjukkan semua taman indah dan dia menunjukkan lagi sebuah jurang dan keluar api dari bawah. Sampai saat itu saya kaget sekali. Ternyata mimpi. Pertanyaan saya, apakah bermimpi itu hampir sama? Pertanyaan saya, apakah bermimpi itu hampir sama dengan kematian, Pak? Ya, mimpi itu bukan kematian. Kematian orang tidak bernapas lagi, jantung tidak berdetak, nadi tidak berdenyut. Selama jantung kita berdetak, kita belum mati. Saat itu saya takut sekali lihat api keluar dari jurang itu, Pak. Bukan berarti saya takut mati, Pak, tapi saya sangat takut sekali terpisah dari Allah. Bagus, ya. Mimpi semacam ini juga pernah saya alami, ya, benar, menggetarkan. Tapi maksud mimpi itu apa? Untuk masing-masing kita bisa beda. Dan saudara harus mempertanyakan kepada Tuhan apa maksud mimpi itu untuk saudara, ya. Oke, terima kasih untuk Bapak rohaniku. Tuhan Yesus memberkati dan keluarga besar Rehoboth Ministry. Semoga sehat-sehat. Terima kasih, bro. Ya, siapa ini bro? Oh, bro, yang dari Papua. You ada di track yang benar, puji Tuhan, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan berkati, sampai jumpa.